haus, Loh, Pak Dika yang itu panas loh. Enggak kok, gelasnya nggak panas. Aduh, panas. Ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Dika di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Teman-teman, tadi udah lihat ya di simulasi video sebelumnya, Pak Dika berusaha mencoba untuk mengambil air panas karena Pak Dika haus. Tapi ternyata airnya ternyata tidak hanya air saja yang panas ya, melainkan sampai ke gelas-gelas yang Pak Dika pegang juga ikut panas. Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Ini yang akan kita bahas pada materi kalor dan perubahannya. Mari kita simak. Kalor, apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, maksudnya apa nih? Jadi, kalor itu adalah perpindahan energi ya, berpindahnya suhu panas dari suatu benda ke suhu yang lebih rendah, yang dingin ke suatu benda. Oleh karena itu, kalor itu identik dengan suhu, teman-teman ya. Jadi, kalau ada benda diberikan kalor, maka otomatis kalor tersebut akan merubah benda yang tadi menjadi lebih panas. Pun sebaliknya, saat benda mengeluarkan kalor, otomatis benda tersebut mengalami perubahan menjadi lebih dingin. Seperti itu teman-teman. Kira-kira faktor apa saja ya yang mempengaruhi kalor untuk merubah suhu benda tersebut? Mari kita simak di video berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kalor untuk merubah suhu suatu benda ada 3 ya teman-teman. Pak, kameranya di sini Pak. Oh iya, maaf. Ada 3. Yang pertama itu ada massa benda. Ya, massa benda itu mempengaruhi kalor ya teman-teman, perpindahan kalor kepada suatu benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula kalor yang harus diberikan kepada benda. Jadi ini sama berbanding rata ya. Artinya kalor berbanding rata dengan massa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalor jenis benda. Artinya teman-teman, benda-benda yang ada di muka bumi ini memiliki perpindahan atau panas yang berbeda-beda teman-teman. Misalnya kalau teman-teman memanaskan plastik dengan memanaskan besi, pasti beda dong. Panasnya lebih cepat yang mana? Disebut dengan kalor jenis benda. Semakin besar kalor jenis benda, semakin besar pula kalor yang harus diberikan kepada benda tersebut. Arti kata, kalor berbanding sama dengan kalor jenis benda, teman-teman. Ada satu lagi ya, teman-teman. Yang ketiga, ya, disebut dengan perubahan suhu, teman-teman. Ya, semakin besar perubahan suhu yang terjadi pada benda, otomatis semakin besar pula kalor yang diberikan pada benda. Jadi sama-sama berbanding ya. Oke, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap benda ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kalor pada benda. Oke teman-teman. Terus gimana Pak rumusnya? Mari kita simak. Lah, Oke, jadi ya rumus kalor adalah Ki ya. Ki itu menunjukkan lambang dari kalor ya teman-teman. Oke, sama dengan M dikali C dikali delta T. Dari mana Pak? Tadi yang kita bahas ya, bahwa kalor berbanding sama dengan massa, dengan kalor jenis, dan juga dengan perubahan suhu. Ya, jadi Ki sama dengan M dikali C dikali delta T. Itulah rumus tentang kalor ya teman-teman, untuk menentukan berapa sih kalori yang dibutuhkan untuk merubah suhu pada suatu benda. Itu teman-teman. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita pada materi kali ini, yaitu tentang kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, ya, dari suhu benda yang panas ke benda yang bersuhu lebih dingin. Itulah kalor. Lantas, gimana ya aplikatifnya di kehidupan kita sehari-hari? Ini yang akan kita bahas pada video berikutnya. Pokoknya ikuti terus mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Terima kasih dari Pak Dika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak Dika ngapain? Bersih lantai basah. Oh, bekas syuting tadi. Syuting kok gini-gini amat ya.
jadi peran, yang ngebersihin, semuanya aja.